Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And this video update untuk Bitcoin kita akan mereview juga tentang FOMC press conference kemarin malam. Teman-teman, sorry banget ya kalau misalkan kali ini agak berbeda ya. Biasanya saya update paling cepat, FOMC keluar saya langsung bikin video update-nya. But kemarin banget teman-teman, terus terang saya sangat exhausted ya. I think I need rest ya earlier. Jadi kemarin begitu habis FOMC press conference, saya ngeliat kondisi market. Okay, I think that's enough for me ya. Saya take a rest and then ya bisa dibilang teman-teman hari ini kayaknya lelah banget teman-teman. Letih ya, lebih ke letih sih. Ya, but hopefully teman-teman tetap semangat ya. Dan saya juga akan kembali bersemangat ya. Mungkin besok saya harus nge-gym nih teman-teman ya, biar lebih semangat lagi. And by the way guys, berbicara soal press conference ya kemarin teman-teman, di sini sebenarnya udah ada beberapa rangkuman ya di CNBC, but in the end kalau kita bicara secara keseluruhan ya bisa dibilang Jerome Powell semi dovish ya teman-teman sekalian, dan ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran Jerome Powell juga terhadap reaction market yang takutnya nanti malah jadi berlebihan, sehingga statement yang dia keluarkan di sini saya rasa dia bilang intinya gimana ya teman-teman ya, kan orang-orang mengantisipasi soal the Fed ini kira-kira tahun ini pangkas suku bunga nggak nih ya kan, tahun ini pangkas suku bunga nggak nih ya kan, at least ketika orang-orang mulai berpikir bahwa wah kemarin angka inflasi naik, kemudian GDP juga nggak sesuai harapan, itu semua di-address di sini, disampaikan dengan jelas sama mereka ya. Dan dia mengatakan bahwa berdasarkan pengukuran tertentu sebenarnya economic growth di Amerika itu adalah 3%, jadi bukan 1,6%, sementara inflasi itu harusnya di bawah 3%. Jadi dia nggak ngelihat adanya potensi stagflasi. Dan ya I don't really understand where's that coming from. I mean mungkin ya maksud dia ngomongin soal kata-kata stagflation ya, karena kan mulai banyak nih orang-orang ngomongin soal stagflation ya, jadinya mungkin Jerome Powell berpikir bahwa itu dari mana lu denger itu gitu loh ya, supaya kita nggak ngelihat adanya stagflation gitu. Kenapa? Karena bagi dia inflasi itu bisa dibilang ya cenderung turun. Well, maybe sekarang udah ya bisa dibilang nggak sesuai ekspektasi mereka gitu ya. Dalam artian disinflationnya tuh mulai melandai gitu kan. Tapi economic growth menurut dia masih oke gitu. Jadi kemarin saya sempat dengar sih waktu dia menjelaskan ya, ada beberapa sektor yang dia lihat sebenarnya tuh nggak separah yang dibayangkan. Jadi mungkin berdasarkan basket yang ada di GDP sendiri ya, mungkin ada 1 atau 2 poin yang sebenarnya nggak separah itu tapi mempengaruhi yang lain, kira-kira seperti itu. Nah kemudian ya salah satu yang cukup hot ya di sini yaitu masalah liquidity guys. Jadi satu ya kalau dia ngomonginnya di sini kemarin ya ketika berbicara soal masalah suku bunga atau menyangkut suku bunga, dia nggak ngomongin soal rate cut, tapi dia ngomong kayaknya ya kita nggak akan ada rate hike ya kan. Jadi Powell says it's unlikely the next move is a rate hike. Jadi dari sini dianggap dovish nih gitu ya. Kemarin market sempat nanjak dikit kan, habis itu kena reject lagi gitu kan. Dan sebenarnya ya jadi mungkin karena dia nggak berpikir untuk meningkatkan kembali suku bunga, mungkin ini ya sebagian dianggap oleh dovish oleh para pelaku pasar. Tapi sebenarnya menurut saya the very hot button yang sebenarnya penting banget ya, itu adalah masalah yang ini nih, Fed pro economy ya, decision should reassure investors, global export ya, Hofstein says ya. Jadi pro ekonominya tuh maksudnya gimana? Walaupun dia mempertahankan suku bunga nih ya, dalam artian ya kita kan udah tahu ya, intinya dia nggak ngomong rate hike tapi dia juga nggak ngomong rate cut. Jadi kan sebenarnya nggak dovish banget, itu semi dovish teman-teman. Ya cuman at least apa yang membuat kita berpikir bahwa dia pro ekonomi adalah rencana dia untuk mengurangi kecepatan pengurangan balance sheet-nya the Federal Reserve. Jadi berdasarkan yang disampaikan di sini, program yang dinamakan dengan quantitative tightening atau QT dimulai atau dijalankan sejak Juni 2022 ya, di mana the Fed di sini mengurangi balance sheet-nya mereka. Jadi seandainya teman-teman sekalian ada obligasi ya yang sudah jatuh tempo, nah the Fed itu nggak ada invest lagi. Jadi istilahnya the Fed ya udah tarik balik duitnya gitu loh dari para lembaga keuangan yang mungkin mendapatkan uang gratis lah pada masa pandemi atau pada masa QE di 2020-2021.
Nah kemudian kata Jerome Powell ya, ini rencana teman-teman di bulan Juni mendatang. Jadi pas 2 tahun ya, dari Juni 2022 ketemu Juni 2024. Pas nih 2 tahun. Ya rencananya The Fed mau mengurangi monthly cap on treasury-nya mereka. Jadi pengurangannya itu yang tadinya dari 60 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Dan ini artinya ada ekspektasi ya, annual reduction ya, atau tahunan yang mungkin kita bisa bilang pengurangan tahunannya yang tadinya sekitar 720 miliar dolar menjadi 300 miliar dolar. Nah ini artinya ada 420 miliar dolar yang dibiarkan tetap berada di sistem. Ya, at least itu setelah 1 tahun gitu kan. Dan ini harusnya bagus dalam artian ya mengurangi ikat pinggangnya para pelaku lembaga keuangan ini gitu ya. Dalam artian aman nih ya. Mungkin tadinya The Fed bilang nggak bisa ya, abis ini gue nggak mau perpanjang lagi nih ya, gue nggak mau reinvest lagi di obligasi yang sudah kita dealkan waktu lalu gitu ya. Dalam artian gue mau tarik uangnya balik. Kenapa? Karena gue nggak mau supply uang beredar di masyarakat terlalu besar sehingga itu bisa menyebabkan inflasi gitu kan. Dan ternyata nggak jadi deh, ya udah nggak apa-apa, kita reinvest lagi gitu ya. Jadi 420 miliar dolar itu harusnya bisa menolong lah teman-teman by the June ya kan, sejak nanti Juni. Ya sekarang masih bulan Mei ya, masih ada waktu sebulan 2 bulan lah mungkin sampai kita ngelihat itu mulai ada efek terhadap market. Bahkan saya bisa bilang efeknya lagging ya, probably 3-4 bulan mendatang teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya kunci utamanya tuh ada di 2 poin ini. Yang pertama dia nggak bilang rate hike, yang kedua dia bilang Fed slows pace of balance sheet reductions ya, dan ini harusnya menjadi kunci utama. Kemudian poin nomor 3 yang sebenarnya nggak kalah penting adalah berikutnya apa yang diperhatiin ya. Of course ya teman-teman sekalian, kalau mereka mau menghindari yang namanya recession economy, mereka harus benar-benar menaruh perhatian khusus pada data unemployment rate atau pengangguran. Kalau angka unemployment rate sudah mulai naik sampai 3,9 bahkan di atas 4%, nah ini harusnya meningkatkan resiko untuk mereka mau nggak mau, suka nggak suka harus pangkas suku bunga. Kenapa? Karena kalau kita nggak lakukan itu, resesi ekonomi akan berlangsung dan ini akan menjadi berbahaya sekali buat Amerika Serikat ya. Dan teman-teman ya, hari ini masih ada berita itu ya, perlu diperhatikan non-farm payroll, average hourly earning, dan juga unemployment rate. 3 data ini akan menjadi kunci utama dari pergerakan volatilitas market hari ini. Terutama kita ngomongin sebenarnya bukan untuk Bitcoin sih, tapi lebih kepada untuk S&P 500 ya. Kenapa? Karena ya ini tetap jadi motornya juga, motor penggerak dari market, terutama untuk aset beresiko seperti Bitcoin. Kita kan kiblatnya sementara ke sana teman-teman. Jadi ya biar gimana pun ya apa yang terjadi pada S&P 500 ya very likely juga akan berpengaruh untuk Bitcoin ya. Nah itu sementara informasi yang saya bisa sampaikan seputar FOMC press conference kemarin ya, ringkasannya seperti itu. Nah another good news ini berbicara dari US Treasury. Kita udah ngomongin soal refunding documentation yang rencananya akan di-announce pada hari ini teman-teman, dan kita sudah dapat informasi atau beritanya seputar itu. Ya saya langsung singkat aja. Intinya di sini yang paling penting ya kita berbicara untuk si US Treasury ini adalah rencana dia untuk melakukan buyback teman-teman. Jadi buyback yang dimaksudkan di sini adalah ketika misalkan contoh nih, saya para investor ya, saya membeli bonds di US kan, kemudian saya berencana untuk berinvestasi untuk berinvestasi di negara Amerika Serikat dengan cara membeli bonds yang ditawarkan teman-teman. Nah Treasury Department intinya dia bilang oke, kita akan ada rencana untuk buyback. Ya, buyback itu artinya uang saya ya yang saya titipkan di mereka serta saya menerima berupa obligasi atau surat utang itu nanti akan dibeli balik sama mereka. Nah, berarti saya dapat duit teman-teman, dapat duit beserta dengan bunganya ya, dan bunganya ini ya mungkin nggak seberapa karena kan tergantung dari US yields kan, kayak berapa persen nih, 5% atau berapa gitu kan. Dan itu juga mungkin salah satu langkah yang mereka lakukan supaya US yields itu nggak terlalu nge-spike teman-teman ya. Jadi di sini impact-nya adalah suntikan liquidity lah di market gitu. Jadi bisa dibilang ini sebagai liquidity support buybacks untuk market. Nominalnya sebenarnya nggak segede yang saya bayangkan ya, dan nggak segede yang kemarin dibilang oleh
ya para beberapa artikel yang saya baca gitu kan, ada sampai up to 1,4 triliun dolar. Tapi itu memang sifatnya harusnya bertahap sih. Jadi nggak bisa langsung kayak oke, kita buyback dari kalian, nih duitnya kita gelontorin semuanya. Nggak bisa juga teman-teman ya. Itu pun dari Treasury General Account aja atau TGA-nya itu aja cuma kemarin berapa ya nominalnya? Kayaknya sekitar 400 juta dolar aja teman-teman ya. Atau malah yang 1 triliun ya, tapi harusnya segituan ya lebih kurangnya ya, 1 triliun lah, katakanlah 1 triliun, tapi kan itu bukan semuanya dipakai untuk menyuntikkan likuiditas di pasar ya kan. US Treasury juga perlu untuk istilahnya memenuhi kebutuhan belanja pemerintahnya gitu loh, sama kayak misalkan di Indonesia ya, Indonesia menawarkan APBN ya kan, maksudnya ya pemerintah kita mengajukan APBN ya, anggaran pembelanjaan negara kan istilahnya teman-teman. Nah itu kan sebenarnya harus mengambil dari ya kita punya treasury ya, kita punya, bisa dibilang ya kita punya cadangan kas lah di negara kita itu ya, yang didapat dari hasil bayar pajak, yang didapat dari hasil ya pokoknya macam-macam teman-teman ya, sehubungan dengan profit yang didapatkan juga nih atas anggaran belanja negara yang sebelum-sebelumnya dilakukan teman-teman. Nah ini ya kita bisa bilang tetap diperlukan angka itu untuk mereka tetap memenuhi kebutuhan belanja negaranya ini gitu kan. Either mereka larikan ini ke health care ya kan, atau mungkin ke pension fund atau pension apa ya kita bilang teman-teman, dan berbagai planning yang dijalankan oleh si pemerintahan itu sendiri. Dan itu biasanya tergantung dari siapa pemerintahnya. Kayak si Joe Biden ya, dia punya idea kalau nggak salah kemarin itu soal edukasi deh kalau nggak salah. Jadi kita berhubungan dengan what do you call it, beasiswa teman-teman ya, lebih kurangnya seperti itu gitu loh. Nah kalau ya kayak Bapak Prabowo kan nanti rencananya apa ya kan, makan siang gratis nih untuk anak-anak sekolah. Nah itu kan mengeluarkan yang namanya memerlukan uang kan. Nah itu ambil dari APBN teman-teman, kira-kira seperti itulah biar dapat idenya gitu. Jadi nggak bisa semua duitnya dimasukin ke market juga, cuman ya dengan buybacknya terhadap bonds itu sebenarnya secara nggak langsung itu merupakan liquidity support ya. That's a good thing for stock market dan juga untuk Bitcoin market ya. Lebih kurangnya sebenarnya itu bisa menjadi ya salah satu faktor pendorong teman-teman sekalian. Ya, more or less ya, that's a good idea, that's a good news ya, datang dari FOMC dan juga dari US Treasury. That's why impact-nya ke market nggak terlalu parah nih, malah cenderung bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa berlangsung terus. Cuman yang sangat disayangkan ya, ini kita berbicara soal malah Bitcoin ETF spot ya, dari US loh teman-teman, finally for the first time sejak I don't know ya, 75 hari mungkin atau 76 hari terakhir, akhirnya BlackRock berjualan guys, sekitar 37 juta dolar ya, ada outflow, dan paling gedenya bukan dari Grayscale for the first time, yaitu dari Fidelity guys ya. FBTC itu keluar sekitar 191,1 juta, and total outflow kemarin itu 563,7 juta dolar guys, and it was quite huge ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu trigger juga dari koreksi market Bitcoin ya selama beberapa hari terakhir. Jadi ya itu yang sebenarnya kita juga udah remind ke teman-teman ya. Mungkin ada sebuah alasan kenapa BlackRock stop beli, dan ternyata di balik alasan itu adalah adanya aksi penjualan ya, tepat pada tanggal 1 Mei 2024 di Hari Buruh Internasional guys. Jadi kayak May Day ya. Bener-bener May Day guys ya, hari pertama ya di sell in May and go away. I guess that's true ya teman-teman sekalian ya, benar-benar valid ya lebih kurangnya. Nah sekarang posisi harga Bitcoin, average cost ya untuk all spot Bitcoin ETF inflow dan di luar GBTC itu sebenarnya ada di kisaran 57.000 dolar sampai 58.000 dolar. Artinya teman-teman ya, sebagian dari ETF buyers ini atau ETF holders ini untuk Bitcoin itu dalam keadaan tidak ada profit, bahkan dalam keadaan small losses ya, and it's quite amazing ya guys ya. Mungkin karena faktor mereka FOMO juga kan, atau gimana kita nggak tahu. But ya ini sebenarnya merupakan koreksi kecil ya. Saya anggap ini sebagai bagian dari koreksi teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ya mungkin mereka ada yang baru realize, ada yang baru paham, ada yang baru ngerti ya kan. Main ikut-ikutan doang. Yang namanya ETF kayak gini juga istilahnya klien-kliennya gitu kan, bukan berarti mereka semuanya smart money gitu loh. I mean some of them ya ada juga yang spekulator kan. Makanya di sini dari bacaan-bacaan yang saya dapatkan ya, katanya sih
yang masuk ini rata-rata baru retail, belum hedge fund, belum institutional. Jadi ya it takes time teman-teman sekalian ya untuk hedge fund dan institutional ini benar-benar bisa masuk ke dalam ETF spot. And I don't know ya, what's the idea? Kenapa mereka cenderung menunggu? But probably mereka juga mengerti gitu loh, bahwa ada yang namanya natural sellers di market datang dari para miners ini. Dan mungkin ketika pasca halving itu ya, ketika para miners mendapatkan reward lebih sedikit, atau lebih tepatnya 50% lebih sedikit daripada sebelum halving, ya mungkin ada menjadi sebuah ya indikasi untuk market akhirnya menunjukkan adanya correction gitu ya. Nah, sedikit good news datang dari Hong Kong ya. Katanya hari ini inflow-nya sekitar 292 juta dolar. Memang kalau kita baca dari berita di sini teman-teman, Hong Kong Bitcoin ETF ya, total yang masuk itu inflow dari Hong Kong ya adalah 207,4 juta dolar. Ini total dalam seminggu, which is baru jalan kayak 2 harian deh teman-teman ya. Baru jalan 2 harian lebih kurangnya. Ya kita ngelihat nanti di hari Kamis ini, di hari Jumat ini kira-kira berapa banyak ya yang masuk lagi teman-teman. Tapi tetap ya inflow-nya itu nggak bisa nyerap outflow-nya dari keseluruhan ya US market ya. Dan memang sebenarnya kalau yang kita tahu sih ukuran daripada market cap-nya di Hong Kong, atau kita bilang trading volume-nya Hong Kong itu hanyalah sepersekian aja dari US market. Bahkan di sini kalau ditulisin ya, katanya kamu harus ngerti kalau Hong Kong itu size-nya hanya 1/168 daripada US, dan ini berarti lebih kecil banget teman-teman sekalian. Tapi sebenarnya kita nggak concern ke sana ya. Kalau saya pribadi cukup setuju dengan statement ini. Ini masalah adopsi massal teman-teman. Ya it takes time ya kan, baru mulai di approve di Hong Kong, nanti menyusul ya. Singapura katanya udah mau menyusul teman-teman, dan masih banyak negara-negara di Asia lainnya. Kita tahu di Asia itu negara dengan ya bisa dibilang keuangan yang lumayan settle ya teman-teman sekalian. Jadi nggak kalah lah dengan US, but it takes time guys ya. Yang penting apa di sini ya, tujuannya benar nih untuk open up Asian market to crypto exposure ya, which can likely push prices up in the long term as more countries likely follow the footsteps of Hong Kong as well. And I think that's correct teman-teman. Satu artikel terakhir yang saya pengen bahas sama teman-teman ya, yaitu adalah BlackRock ya, melihat bahwa wealth fund, pension fund itu akan datang ke Bitcoin ETF produk. Dan sekarang mereka dalam tahap edukasi teman-teman ya. Research conversation with BlackRock playing an educational role, said Robert Mitchnick, the firm head of digital asset ya. BlackRock has been talking about Bitcoin to this sort of institutions for several years. While becoming the biggest spot Bitcoin ETF would be an impressive milestone, BlackRock says it isn't really focused on the size competition with Grayscale GBTC. Ini karena ngomongin banyak banget orang yang selalu compare ya, kayak ini BlackRock dengan Grayscale, BlackRock yang bakal nyaplok Grayscale nih lebih kurangnya gitu. Padahal sebenarnya ya saya sepakat teman-teman ya, jangan dibodohi dengan the first time kita ngelihat inflow selama 71 hari terakhir itu akhirnya berhenti gitu kan. Kemarin kan nol besar teman-teman ya. The current low is likely to be followed by a new wave from a different type of investor ya, said Robert Mitchnick. The coming months could see financial institutions such as sovereign wealth fund, pension fund, and endowment start to trade in the spot ETF. It means apa? Just a small retracement, small correction, small panic attack di market. Dan memang kita ngelihat ya, faktanya adalah Fear and Greed Index di angka 43 teman-teman, di saat Bitcoinnya di 59.000. Isn't that amazing guys ya? 59.000 orang-orang fear ya. Gokil gak sih ya? Dalam artinya 59.000 loh teman-teman sekalian. Kalau kita ngomongin di harga 45.000 ya, 30 mungkin bahkan 30.000 worst case scenario, terus kita ngelihat dia mulai extreme fear, oke gitu ya. Ini 59.000 dia udah fear, which means apa? Another drop maybe sampai 54.000 atau bahkan 48.000 dolar aja itu harusnya udah bisa bikin ini jadi extreme fear ya. Luar biasa teman-teman sekalian. And ya, itu lebih kurangnya teman-teman untuk beberapa artikel, pembahasan seputar FOMC, dan juga informasi terbaru seputar refinancing program dari US Treasury. Ya, kita sekarang beranjak sedikit ke kondisi dari price action-nya Bitcoin sendiri seperti apa. Nah, untuk itu saya akan memunculkan satu price action yang saya gunakan di sini mungkin. Yap, this one ya, ini untuk mempermudah teman-teman memahami ya pergerakan secara keseluruhan. Jadi teman-teman, highlight utama. Saya akan mulai dari
volume profile. Ya, saya ulangi lagi proses yang sama berhari-hari terakhir. Teman-teman bisa lihat where is our highest volume ya. Ini dari size terdekat ini aja. Itu ada di kisaran harga $52.000 ya. The next one, kenapa Bitcoin berhenti di sini? Ini bukan karena alasan tidak jelas ya. Kita bisa lihat di sini $57.000 itu terdapat one of the highest volume. Ya, lebih kurangnya kayak gini teman-teman. What's the reason behind that? Karena kita ngelihat di time frame 4 jam itu sempat ada yang namanya rally best rally guys. Jadi market sempat stop, membentuk inside bar, menandakan bahwa adanya proses akumulasi atau kita bilang building order di sana. Habis itu baru dia pump lagi. Jadi di 57.000 itu kalau saya expand ke samping ya, lebih kurangnya kayak gini guys. Nah, bisa lihat ya, pas banget di level itu kita ketahan teman-teman. Dan ini sebenarnya pembahasan yang sama dengan beberapa video update Bitcoin saya selama beberapa waktu terakhir. Karena memang ya the only level yang kita lihat kalau Bitcoin gagal maintain di atas 61.000 adalah range 57.000 sebagai first stopnya dia, and then the next one harusnya di 52.000-an something itu atau setara dengan $51.500. Dan untuk dari perspektif support resistance-nya sendiri itu lebih kurang ada di $49.000 teman-teman sekalian. Kita bisa marking seperti ini. Nah, kalau misalkan kita gunakan perspektif weekly, what I like about Bitcoin right now adalah dia menuju testing exponential moving average 21 yang kebetulan confluence di $57.000. Tapi ya kita belum tahu nanti reactionnya seperti apa. Dan sometimes market bisa aja fake out gitu ya. Ya sama kayak kejadian di sini nih. Ini ada fake out dulu kan sebelum dia pump. Kalian bisa lihat tuh, jelas banget kan, sebelum dia pump ada fake out dulu. Nah, fake out itu ya bisa terjadi juga untuk pergerakan saat ini. Even this one ya, ini juga sama, dianggap sebagai fake out. Fake out terhadap apa, Vin? Ya terhadap previous support resistance. Ya, to be simple ya kita bisa lihat di sini ada previous support resistance. Resistance become support tapi fake out dulu, ngambil liquidity di bawah baru kemudian dia mantul, kira-kira seperti itu. Nah, saat ini itu yang kita perhatikan teman-teman ya, exponential moving average 21 menjadi potensi tahanan bawah dari Bitcoin atau menjadi target terdekat ya dari koreksinya Bitcoin. Kalau kita lihat berdasarkan statement yang tadi cenderung dovish dan kita ngelihat sebenarnya ya bisa dibilang S&P 500 today mengalami rebound yang cukup signifikan ya guys. Kita ngelihat dia mulai membentuk semacam morning star pattern, which means diikuti dengan posisi Bitcoinnya juga. Walaupun Bitcoin nggak sesignifikan yang kita bayangkan, tapi mungkin ini karena kekecewaan market juga ya atas yang terjadi pada ETF spot selama kemarin ya, perdagangan kemarin. Which means sebenarnya ya mungkin ini permainan market juga ya supaya membuat para pelaku pasar itu lebih less confidence itu ya teman-teman. Nah kemudian kita ngelihat ini sebenarnya kalau untuk dipermudah ya guys, perhatiin aja level $61.000. Kita mungkin akan sulit melihat Bitcoin benar-benar totally bullish kalau kita nggak nge-reclaim $61.000. Tapi kalau misalnya bisa reclaim $61.000 ya walaupun ada peluang kecil sekalipun ya kita tetap respect ya terhadap potensi untuk market bisa rebound kembali. Reboundnya sampai mana ya teman-teman? Sebenarnya kalau Anda memperhatikan dengan seksama all of this process ya ada possible membentuk yang namanya falling wedge pattern. So if we can see that Bitcoin pumping ya mungkin testing 61.000 atau mungkin bahkan 63.000 tapi kemudian dia holding di sini dan dia breakout, nah itu baru sign of bullish ya di pergerakan Bitcoin. Tapi kalau tidak terjadi gimana Vin? Ya udah chill down ya. Take some rest teman-teman sekalian ya, cenderung follow the trend. Kalau memang market cenderung dimanfaatkan untuk sell short ya why not, kita lihat dulu progresnya seperti apa teman-teman. But for now ada falling wedge, kita punya yang tadi ya volume profile lumayan besar di kisaran range $57.000 dan di bawahnya lagi itu ada area demand juga yang sebenarnya kita ngelihat merupakan ya transaksi volume terbesar itu ada di level itu. Jadi memang sewajarnya kalau misalkan kita dia pullback dia bisa ketahan di level tersebut. Worst case scenario even lower dari level itu ya. Nah teman-teman sekalian, ini dari perspektif time frame lebih kecilnya ya. Kita bisa lihat dari perspektif time frame seperti hourly-nya. Ini sebenarnya sebelumnya nih kita ngelihat secara struktur, kita ngelihat secara pergerakan ya, respect-nya di mana, trendline-nya di mana, maksudnya previous low di mana dan lain sebagainya. Nah, ini kan adalah low point terakhir nih, udah berhasil di breakdown ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman udah berhasil di breakdown. Nah, teman-teman perlu pahami
Ini kalau kita gunakan Fibo retracement terhadap external swing untuk time frame 4 jam, itu kita dapatkan Fibo 50% itu tepat berada di kisaran range $60.000. Jadi kenaikan yang terjadi saat ini itu bisa saja sifatnya hanya korektif guys, bukan untuk dia totally bullish gitu. Jadi jangan cepat-cepat atau buru-buru mengambil keputusan bahwa oke nih saatnya gua hajar ya, saatnya gua buy pam ya. Ternyata belum sesuai dengan ekspektasi ya. Market koreksi lagi gitu, atau dia turun lagi ya. Karena memang kalau kita lihat struktur bahkan di time frame 1 jam sekalipun, ini internal structure lain lagi dengan yang tadi teman-teman. Karena harga turun, sempat pullback dan dia turun. Nah, kita anggap ini sebagai internal structure-nya dia. This is the high, this is the low. Ya, more or less ini adalah areanya teman-teman. Dan kita gunakan Fibonacci retracement. Ya, kita tarik dari Fibo atas ya, dari swing atas ke swing bawahnya, dan kita dapatkan range harga saat ini sebagai area resistance sekaligus golden ratio-nya untuk internal structure only. Which means apa? Ya ini pun aja bisa jadi kenaikannya cenderung terbatas gitu sampai di sini. Kalau dia kena reject dan rejectionnya hard gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya mudah-mudahan dia masih bisa naik dan mungkin dia bisa ngisi sampai inefficiency atau fair value gap yang terdapat di sini. Dan itu di kisaran area 62 ribuan tadi. Dimana kalau kita tarik balik ke daily ya, jatuhnya adalah level yang sama merupakan trend line juga pada time frame daily-nya. So we can see that Bitcoin punya kesempatan untuk ngejar sampai 62.000 untuk short term-nya. Tapi itu kalau misalkan ya dalam tanda kutip kita berhasil nih breakout dari golden ratio-nya ini atau support resistance ini aja dulu. Ya itu yang perlu kita perhatikan saat ini teman-teman. Bagaimana jika ada rejection, Vin? Maka Anda harus waspada terhadap possibility Bitcoin bisa koreksi lagi, bahkan meneruskan penurunan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Dalam tanda kutip, ternyata retracement-nya nggak nyampe atas ya. Ternyata retracement cuma sampai sini dia udah turun gitu. Padahal kita expecting kalau bisa retracement-nya ya lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat nih kayak beberapa nih ada peluang ya, kayak misalkan wormhole ya, wah ini kan lagi breakout dari konsolidasi nih ya, udah breakout dari konsolidasi cukup lama, ya udahlah kasih naik dulu lah gitu kan, kasih angin dulu, kasih napas dulu, bisa di long dulu. Ternyata Bitcoin-nya nggak siap atau nggak kuat untuk menanjak lebih tinggi dari yang tadi kita omongin. Nah itu yang menjadi menginvalidasi setup tersebut. Jadi ada beberapa price action yang kelihatan bagus pun tetap aja jadi nggak gitu bagus setelah kondisi tersebut terjadi. Ya for example misalnya kayak this one gitu kan, Rune juga ya ada ongoing dia potensi reversal, ternyata nggak jadi juga, ternyata gagal juga, dan itu semua karena Bitcoin ternyata koreksi lebih early. Gitu aja sih teman-teman sekalian ya yang menjadi analisis saya untuk saat ini. Kita ngelihat secara perspektif jangka pendeknya aja dulu ya, short termnya seperti apa. Kalau ya in the long run Anda udah tahu idenya level-level mana yang saya pantau, mudah-mudahan di situ bisa menjadi tahanan kuat untuk Bitcoin, dan itu semua juga harus didukung dengan sentimennya. Jadi nggak bisa cuma dengan ya nggak bisa cuma dengan price action ya, dan kita juga harus menunggu sampai adanya sign of positivity dari market juga untuk mengonfirmasi hal tersebut. So for today, don't forget guys, we have NFP. Be safe on your trade, jangan terlalu overtrade dan over-risking. Make sure kalian manage transaksi kalian before NFP berlangsung. God bless to everyone, and I'll see you guys again in the next update for altcoins. Cheers and bye-bye guys.